Jenazah yang meninggal pada saat isoman itu kita langsung bawa ke Pedurenan kami untuk memberikan pelayanan ambulans secara gratis. Akan menyampaikan ke warga masyarakat Kota Bekasi, jangan pernah sungkan ketika ada warganya yang meninggal, jam berapapun telepon kami dan insya Allah kami akan bantu dengan tim evakuasi kami. Tidur bareng mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama gue Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Beriman. Wah, rasanya udah lama sekali ya kita nggak berjumpa nih, dan alhamdulillah gue bisa kembali on cam di Rujuk Podcast untuk memberikan informasi terup to date untuk kalian di rumah. Oke guys, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita tahu bahwa kasus COVID pada saat ini tengah melonjak tajam. Terutama di Kota Bekasi ini juga untuk jumlah korban COVID juga terus bertambah. Untuk itu gue akan membahas seputaran COVID di Kota Bekasi. Dan ini ada yang menarik nih guys, bahwa di Kota Bekasi ini ada salah satu LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan fasilitas mobil ambulans secara gratis untuk para jenazah dan pasien COVID di Kota Bekasi. Tapi kayaknya bukan di Kota Bekasi aja nih guys. Nah, untuk selengkapnya pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber, yakni Ketua Umum dari LSM Somasi atau Solidaritas Masyarakat Bekasi, yaitu Bang Budi Arianto. Selamat datang Bang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disapa dulu nih teman-teman rujuknya nih. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita hari ini akan membicarakan tentang kegiatan Bang Budi nih ya, selaku Ketua Umum Somasi. Baik. Yang memberikan fasilitas ambulan gratis, ya kan? Betul. Untuk pasien dan jenazah COVID Kota Bekasi. Iya. Oke nih Bang, langsung aja deh ya. Mungkin bisa di sharing-sharing kegiatannya. Kira-kira sejak kapan nih Bang muncul ide untuk menyediakan mobil ambulan khusus pasien atau jenazah COVID ini Bang? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Budi Arianto. Saya Ketua Umum LSM Somasi, dan kali ini adanya kegiatan pelayanan COVID. Sebelumnya kami di awal-awal terbentuknya relawan ambulan Somasi. Di awal Januari pelayanan ambulan gratis hanya diperuntukkan bagi warga yang sakit dan non-COVID maupun jenazah non-COVID. Nah, dari awal Januari sampai di awal bulan Juni, itu memang permintaan untuk pelayanan ambulan gratis tidak setajam, tidak setinggi di pertengahan Juni. Ya, jadi dari awal Januari sampai awal Juni itu permohonan atau permintaan bantuan pelayanan ambulan gratis di satu hari paling by phone permintaan bantuan itu hanya 3 sampai 5 kali satu hari. Namun di awal Juni peningkatan permintaan bantuan ambulan gratis itu sangat meningkat tajam. Satu hari saya bisa terima telepon itu 20 sampai 30 orang. Ya. Dan awalnya kami tidak melayani pasien COVID ataupun jenazah COVID. Namun karena banyaknya permintaan dan harus kami tolong, maka di hari itu juga kami putuskan untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah pandemi COVID. Artinya kami beranikan diri. SOP internal kami langgar. Yang awalnya kami bersepakat dengan kawan-kawan di relawan ambulans Somasi tidak melayani COVID. Nah, namun di hari itu karena demi kemanusiaan akhirnya kami memberanikan diri untuk melanggar SOP kami. Di saat itulah kami dengan kawan-kawan berkomitmen. Pasien COVID, jenazah COVID, angkut. Seperti itu. Itu berarti ketika kasus COVID di Kota Bekasi ini sedang melonjak tinggi. Terutama di pertengahan bulan Juni di tanggal 15 Juni. 15 ya. Berarti di situ mulai nih ya. Mulai apa kami namanya? Menerima ya permintaan pelayanan ambulan gratis untuk pasien COVID dan jenazah COVID. Oke, berarti itu juga menjadi sebuah awal pengoperasian ambulan jenazah COVID itu juga ya. Betul. Tapi memang untuk jenazah dan pasien COVID, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pasien non COVID juga. Iya. Nah, jadi awalnya kami hanya punya satu ambulan. Kami hanya punya satu ambulan karena meningkatnya permintaan
pertolongan tadi terkait ambulan, akhirnya saya dengan kawan-kawan berusaha bagaimana permohonan permintaan pelayanan ini semuanya terpenuhi. Akhirnya kami memutuskan untuk sewa. Sewa ambulan yang pertama itu bentuknya sudah ambulan emergency. Ya, ada oksigen, ada stretchernya. Nah, itu awalnya kami sewa per hari 250.000. Kalau lewat dari jam 10 malam, itu kita kena cas 10.000. Tapi itu kami tetap lakukan dan tetap pelayanan ke masyarakat itu secara gratis. Artinya, di saat itu kami sudah punya 2 unit ambulan. Nah, dari tanggal 15 masuk ke tanggal 20, ya, setiap harinya permohonan untuk pelayanan ambulan ke kami semakin meningkat, apalagi dimulai di akhir Juni ada banyak kasus warga yang isoman, sedang isolasi mandiri itu meninggal di rumah. Nah, pada saat itu banyak permintaan dari warga maupun kepala puskesmas dan juga beberapa lurah, RT dan RW yang meminta kami untuk melakukan evakuasi. Ya, nah artinya kami harus menambah armada untuk khusus evakuasi jenazah yang meninggal di rumah. Dan alhamdulillah karena keberanian kami dan niat kami untuk memanusiakan manusia, kami sewa unit ambulan, tapi bukan unit ambulan, kami sewa minibus Luxio, itu kami rubah, kami bongkar kursinya, jadi ambulan. Bukan jadi ambulan. Jadi kami rubah dulu awalnya, itu belum bentuk ambulan, nah, masih bentuk minibus. Nah, kami pesan stiker, kami tulis ambulan dan mobil itulah yang kami gunakan untuk evakuasi jenazah dari rumah ke rumah. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Karena hanya minibus seperti itu dan tidak kelihatan terbentuk ini ambulan, akhirnya kami cari ya kan rotator ya kan untuk menandakan bahwa ini emang ambulan. Gitu loh. Seperti itu. Nah, alhamdulillah Tuhan memberi jalan, ada yang memberikan rotator secara gratis. Untuk ambulan yang tadi nih ya. Untuk ambulan yang ketiga. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah artinya ambulan yang ketiga ini itu kan minibus awalnya memang mobil umum yang kami sewa 2 bulan itu 5 juta. Untuk 2 bulan ke depan nih? Ya, sampai 2 bulan ke depan di akhir Agustus, 1 Agustus. Nah, namun kami tetap pelaksanaan di lapangan walaupun kami sewa mobil tersebut, tetap pelayanan di bawah itu gratis. Seperti untuk ketiga unitnya. Betul. Berarti Oke guys, masih bersama gue Mega Puspita dan narasumber kita Bang Budi Arianto. Dan kita masih ngebahas tentang kegiatan Bang Budi menjadi relawan mobil ambulan untuk pasien dan jenazah COVID. Oke Bang, lanjut nih ya. Kan tadi sudah seputaran tentang kegiatan awal, ya kan? Adanya fasilitas mobil jenazah gratis, mobil ambulan gitu kan. Oke. Sampai sejauh ini nih kan tadi mulai di pertengahan Juni lah ya, dan sekarang kita udah masuk di pertengahan Juli, berarti kan sudah 1 bulan nih ya. Mobil ambulan gratis ini beroperasi. Nah, kira-kira dari awal kemarin itu Bang sampai hari ini sudah berapa banyak sih jenazah yang diangkut oleh mobil ambulan somasi ini? Iya, untuk rata-rata 1 hari dari pertengahan Juni sampai hari ini di 2 minggu sebelumnya itu peningkatannya memang sangat tajam. Bahkan 3 unit mobil ambulan ini bisa beroperasi sampai 18 kali sehari dalam satu hari. Wah, satu hari. Nah, untuk 3 hari terakhir ini sudah mulai ada penurunan. Sudah mulai ada penurunan yang biasanya di 2 minggu terakhir itu kami bisa evakuasi 6 jenazah 1 hari. Ya, dan itu pun ngantri di kamar mayat RSUD. Dan alhamdulillahnya Pak Wali memberikan kebijakan baru dengan dibukanya pemulasaran jenazah di Pederenan. Nah, dengan adanya pemulasaran jenazah baru di Pederenan itu memudahkan kita untuk tidak antri lagi di kamar mayat. Nah, jadi jenazah yang meninggal pada saat isoman itu kita langsung bawa ke Pederenan. Langsung kita bawa ke sana. Karena di sana pelayanannya lebih cepat. Karena kenapa?
hanya menunggu jenazah-jenazah yang meninggal di luar dari rumah sakit. Kalau di di RSUD atau di kamar mayat RSUD itu kan harus menunggu jenazah-jenazah yang meninggal dari dalam ruangan-ruangan perawatan. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat data yang kami punya atau ikuti Facebook saya dan YouTube saya, itu hampir 1 bulan ini kita sudah bantu sekitar kurang lebih hampir 100 orang, baik pasien COVID maupun jenazah COVID. Seperti itu. Dan bukan hanya di Kota Bekasi aja yang kami layani. Nah, hari ini nomor telepon saya itu sudah menyebar Jabodetabek. Wah. Iya, Jabodetabek. Pagi tadi ada seseorang keluarga di Cilengsi. Telepon saya butuh ya. Dia butuh keluarganya darurat. Sudah emergensi, saturasi katanya sudah 65. Nah, kami langsung gerak cepat, kirim ambulan ke sana. Ke Cilengsi. Ditolak oleh 2 rumah sakit. Akhirnya apa? Karena butuh pertolongan cepat, kami bawa ke RSUD Kota Bekasi. Dan bukan cuma itu aja. Di Tangerang kami sudah melayani 4 pasien COVID dari Tangerang. Betul. Dan di Kabupaten Bekasi itu hitungannya sudah belasan yang minta bantuan kami untuk memberikan pelayanan ambulans secara gratis. Wah. Itu. Ada yang menarik nih Bang. Tadi kan untuk pengangkutan jenazah ya. Iya. Itu pertama kan penjemputan dari rumah nih untuk mobil ambulan ini nih, mobil ambulan penjemputan jenazah ya kan ya. Nah, kalau untuk langsung dibawa ke tempat pemulasaran, ke pemulasaran di daerah Pedurenan, Kota Bekasi ya, Pedurenan Kota Bekasi. Nah, itu untuk apa sih? Untuk mayatnya sendiri itu kan harus diurus secara khusus gitu kan ya. Betul. Antara jenazah COVID dengan jenazah yang biasa nih ya kan ya. Nah, ini seperti apa, Bang? Memang sama tim langsung diurusin juga sama jenazah-jenazah atau gimana? Enggak. Jadi gini, ada di beberapa tempat ketika kita diminta untuk melakukan evakuasi. Nah, jadi kami bekerja sama dengan tim puskesmas. Tim puskesmas melakukan evakuasi. Ada di beberapa tempat kami bersama tim puskesmas setempat yang warganya meninggal dan kami lakukan evakuasi. Nah, di sana jenazah itu kami masukkan ke dalam kantong jenazah secara bersama-sama dengan petugas puskesmas setempat. Dan yang melakukan evakuasi dari rumah duka ke pemulasaran jenazah itu tim kami. Baru ini. Betul. Dan sampai di pemulasaran jenazah, maka kantong jenazah tadi itu kami serahkan ke tim pemulasaran yang ada di Pedurenan. Nah, di sanalah jenazah diurus, dimandikan, dikafanin, baru dimasukkan ke dalam peti. Nah, setelah itu menunggu pihak keluarga untuk melakukan tertib administrasi. Setelah clear administrasi, maka jenazah tersebut bisa langsung dimakamkan. Seperti itu. Oke. Berarti tim somasi ini juga bekerja sama dengan tim puskesmas. Betul. Tapi untuk tim relawannya sendiri ada berapa, Bang? Kami hari ini ada 34 orang yang terbagi dalam 4 tim. 4 tim. Tim GTR 1, GTR 2, GTR 3 dengan tim escorting, dan satu lagi karena banyaknya permintaan evakuasi, akhirnya kami memiliki tim evakuasi sendiri. Ya, tim evakuasi jenazah. Dan alhamdulillah tim kami ini orang-orang yang memang berani untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya kami pernah melakukan evakuasi jenazah yang sudah meninggal 3 hari. Ya. Berarti udah busuk. Sudah bau, bau. Tapi alhamdulillahnya tim saya itu dengan bau seperti itu tidak mencium rasa bau yang kalau kita sendiri ya secara normal pastinya kan risih dengan itu. Risih dengan itu, tapi mereka dengan santai, dengan enaknya masukin ke kantong jenazah dan angkut begitu aja. Berarti ada 4 tim. Ya. Tim GTR. Nah, GTR ini apa nih, Bang? Gerak tanpa ragu. Wah, gerak tanpa ragu. Ini juga menjadi slogan ya. Slogan dari somasi hari ini. Dan tim relawannya juga pasti. Betul. Nah, kami juga akan menyampaikan ke warga masyarakat Kota Bekasi, jangan pernah sungkan ketika ada warganya yang meninggal, jam berapapun telepon kami dan insya Allah kami akan bantu dengan tim evakuasi kami. Seperti itu. Siap. Oke nih, berarti untuk bisa menerima fasilitas gratis ini sekarang udah bukan di Kota Bekasi aja lah ya. Betul. Berarti udah sampai ke Jabodetabek. Iya. Itu
apa namanya warganya ada tuh yang menghubungi ya Iya. untuk bisa mendapatkan Betul. ambulan gratis dari Somasi Somasi, ini iya. dengan slogannya gerak Gerak tanpa tanpa ragu. ragu. Wah, luar biasa. Tapi ada pengalaman-pengalaman mistis nggak Bang? Misalkan lagi nganter-nganter jenazah tiba-tiba jenazahnya Nah, gimana gitu. ada beberapa hal baik yang agak mistis dan lucu. Heeh. Contohnya ketika jam 1 malam saya dihubungin oleh salah satu rumah sakit yang memang rumah sakit tersebut belum pernah melakukan tindakan evakuasi jenazah. Nah, akhirnya saya dengan tim datang jam 1:30 sampai di TKP. Karena pada saat itu kantong jenazah kami habis, akhirnya kami minta kantong jenazah dari rumah sakit tersebut. Oke. Setelah kantong jenazah sampai, kami lakukan evakuasi. Ketika kami sudah mau akan masukkan jenazah tersebut karena jenazahnya gemuk dan tinggi, itu kantong mayat nggak muat, hanya sebatas leher. Oke. Ya, dan ya akhirnya teman-teman berupaya bagaimana caranya jenazah ini bisa dimasukkan ke dalam kantong jenazah itu. Akhirnya kita geser kanan, kita putar kiri, agak tekuk sedikit kepala, tetap nggak bisa. Ini bagi saya sesuatu yang lucu. Akhirnya saya minta kantong jenazah satu lagi, gitu. Ketika dapat kantong jenazah satu lagi itu kita gunting ujungnya, jadi kita masukin seperti seperti sarungan seperti itu. Nah akhirnya kita angkat jenazah itu tidak seperti jenazah-jenazah lainnya yang ada tentengannya, tapi itu harus dengan badannya. Nah ada cerita menarik lagi ketika pada saat pandemi ini meningkat tajam, kami evakuasi jenazah dari salah satu kelurahan, contohnya di Kelurahan Kranji. Itu pada saat itu jenazah masuk di kamar mayat antri ya, di kamar mayat RSUD Kota Bekasi jam 2. Jam 3 pagi itu jenazah baru bisa diturunin. Nah, bagaimana dengan tim kami? Ya kan kemana mereka selama 12 jam lebih itu? Tidur bareng mayat. Iya, mayat di belakang, tim saya tidur di depannya. Oke. Di kursi depan. Seperti itu. Dan bukan sekali dua kali, karena pernah kejadian sampai ketiga kali itu traffic. Karena peningkatan kematian itu satu hari itu bisa hampir 100-an orang. Ngantri di situ. Dari jam 2 sampai jam 5 subuh itu baru bisa diturunin. Nah, terus mereka harus istirahat di mana? Gitu kan? Istirahat di kursi depan. Sambil senderan, ya kan? Rebahan mayat di belakangnya. Dan mereka tetap dengan santai dan enjoy-nya menikmati itu. Artinya memang hal-hal seperti itu bagi kami sudah menjadi hal yang biasa. Oke. Seperti itu. Tapi nggak ada yang ini kan noel-noel dari belakang gitu kan, atau tiba-tiba bangun ya? Kalau hal-hal seperti itu biasa setiap ambulan itu ada. Oke. Dan yang mengalami tetangga rumah saya. Ketika mobil ambulan itu taruh di rumah, parkir di depan rumah, dan yang mengalami hal-hal mistis malah tetangga saya. Dan akhirnya saya dikomplain sama tetangga-tetangga saya, hari ini mobil ambulan adanya di Gor Bekasi kita taruhnya. Oke, kita lanjut nih Bang. Tadi kan udah sharing pengalaman ya, pengalaman mistis tapi lucu juga ya terkait pengangkutan jenazah dan pengalaman teman-teman atau tim dalam mengangkut jenazah. Ya. Oke nih Bang. Ini kan fasilitas gratis ya. Iya. Mobil ambulan khusus untuk jenazah dan pasien COVID secara gratis yang diberikan oleh LSM Somasi. Betul. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Bang, tentunya kan untuk mobil ambulan ini kan perlu biaya operasional ya untuk bensin atau untuk tim di lapangan. Nah ini kira-kira biaya operasionalnya dari mana Bang? Ya. Di awal-awal memang ini dana operasional tersebut dana pribadi. Sampai hari ini pun juga masih menggunakan dana pribadi. Namun untuk kesehariannya hari ini banyak kesadaran masyarakat yang akhirnya memberikan uang tip. Ya, memberikan dana sukarela ke tim kami. Nah, dari situlah mereka akhirnya tidak mau membebankan saya. Jadi bensin diisi gitu kan, mereka bisa makan dari situ, tapi tetap dengan menggratiskan biaya sewa ambulannya. Operasionalnya itu untuk sewa ambulannya. Jadi ambulan non sewa gitu. Nah, ini perlu saya garis bawahi dulu nih. Artinya pelayanan ambulan gratis total itu hanya di Kota Bekasi. Ya. Artinya bensinnya kami tanggung, ya kan?
Nah, silakan untuk pengemudinya dengan pendampingnya kami serahkan ke pihak keluarga. Mau dikasih uang tips silakan, enggak juga enggak apa-apa. Intinya tidak membebankan keluarga Tidak dari pasien membebankan, atau jenazah betul. COVID itu. Karena niatannya kami hanya ingin membantu orang-orang yang sedang dalam kedukaan. Nah, yang kedua, ketika pelayanan kami digunakan untuk keluar kota, luar daerah, ya kan, antar provinsi ataupun antar pulau. Nah, silakan isi bensinnya, isi tolnya, dan pastikan tim kami itu bisa pulang lagi ke Bekasi. Seperti itu. Nah, artinya gratis dalam bentuk non sewa. Ambulannya tidak perlu sewa. Tapi bensin, tol itu kami serahkan ke pihak keluarga. Tapi itu juga tidak dipatokin ya Bang, harus sekian ribu, harus sekian ribu. Tidak, ambulan kami non tarif. Oke, siap. Ya, non tarif. Jadi pernah pengalaman karena image ambulan gratis ini, akhirnya pihak pengguna atau keluarga almarhum itu memberikan uang itu untuk tim, ya kan, itu semaunya. Nah, pernah ke Tegal, dari Tegal teman-teman tuh kehabisan bensin. Dari Bekasi ke Tegal. Ya, di Tarup, daerah Tarup, kehabisan bensin sampai akhirnya harus telepon saya dan saya transfer 200.000 agar anak-anak itu bisa pulang balik ke Bekasi. Bisa kembali ke Bekasi. Betul. Nah, pernah teman-teman ini ke daerah Kediri. Oke. Sampai Bekasi hanya sisa uang dari bensin yang dikasih itu hanya 100.000. Sedangkan yang ikut dalam tim tersebut 3 orang. Nah, dari mana untuk keluarga mereka? Oh, iya. Ya, saya subsidi. Iya. Ya. Nah, setiap satu kematian untuk dalam kota saya memberikan uang 50.000 untuk tim. Ya, nanti mereka bisa gunakan untuk ngopi biar tidak merepotkan pihak keluarga yang sedang kedukaan. Untuk keluar kota saya serahkan 100.000 untuk uang pegangan mereka, seperti itu. Itu dari pribadi. Wah, luar biasa guys. Oke. Nah, tapi untuk syarat, ada syarat khusus nggak sih untuk bisa untuk keluarga untuk bisa menikmati fasilitas ini? Tidak ada syarat dan ketentuan tertentu, itu nggak ada. Syarat mutlak itu nggak pernah ada. Yang penting masyarakat pengguna ambulan kita mau dengerin apa yang kita sampaikan. Contoh kasus, pernah pada saat itu ke Brebes, ya kan, kita sudah sampaikan bahwa jenazah COVID yang kita bawa jenazah COVID. Nah, kita sampaikan bahwa setelah sampai di sana jenazah jangan mampir ke rumah, gitu kan. Jenazah harus segera dimakamkan dan jangan pernah buka peti jenazah. Ternyata sampai di sana, ya kan, anak-anak itu nggak laporan ke saya, kirim dokumentasi laporan ke saya, dan saya curiga kok di samping peti ada bak, ada 4 bak dengan isi air. Saya tanya, itu kok ada bak untuk apa? Mau dimandikan katanya. Nah, terus saya bilang, tolong sampaikan ke mereka jangan dibuka. Cuma karena masyarakat awam mungkin kurang edukasi, tetap mereka mau melakukan buka peti. Akhirnya saya bilang, biar kalian tidak kesalahan dan tidak jadi persoalan nantinya di sana, cepat balik kanan, pulang. Saya bilang, khawatirnya kenapa itu jadi persoalan, jadi masalah. Nah, ini kadang kurang kesadaran masyarakat bahwasannya SOP terkait untuk pemakaman jenazah COVID itu harus langsung dimakamkan. Tidak boleh lagi dibawa ke rumah, dibongkar petinya, dimandikan, dikafanin lagi, disolatin lagi. Itu percayakan saja ke pihak pemerintah atau pihak rumah sakit yang sudah menangani Yang sudah menangani hal tersebut. Kalau memang kurang yakin jenazah itu belum disolatin, ya kan silakan sholatkan aja. Sholatkan pada saat jenazah itu ada di TPU misalnya. Atau setelah sampai lokasi jenazah masih di dalam mobil, silakan sholatkan kalau emang ingin disolati. Seperti itu. Oh iya, ini hampir lupa nih Bang. Berarti selama mengurus atau membawa pasien atau jenazah COVID ini, untuk tim sendiri menggunakan APD lengkap nih Bang? Ya, alhamdulillah kami menggunakan APD. Awalnya APD itu kami beli secara pribadi swadaya. Dan kesini-sininya alhamdulillah kami dibantu oleh Dinas Kesehatan. Ketika kami butuh APD, Dinas Kesehatan cepat merespon, baik APD maupun kantong jenazah. Ya. Nah, terus juga ada beberapa teman-teman di yang berkawan di Facebook itu memberikan
bantuan berupa APD. Ada yang ngasih 10 APD, ada yang ngasih sampai 20, dan juga ada kawan-kawan dari puskesmas yang memberikan APD juga kepada tim kami. Seperti itu. Berarti untuk timnya sendiri juga terjamin lah ya untuk APD-nya ya. Insya Allah. Oke deh. Nah itu kan tadi berarti syarat nggak ada nih ya untuk Syarat warga nggak ada. yang ingin menikmati fasilitas mobil ambulan ini. Tapi cara untuk bisa mendapatkan fasilitas mobil ambulan dari Somasi ini seperti apa nih Bang? Ya. Syaratnya cukup telepon di nomor yang sudah saya share Oke. di media sosial dan siap 24 jam. Jadi tadinya handphone saya ini jadi kalau memang ada masyarakat yang butuh pelayanan ambulan gratis dari kami, silakan telepon ke 082 111 965 202. Oke, ini ada di bawah sini. Ini ya. ada di bawah sini ya. Ya seperti itu. Oke, jadi cukup telepon aja nih Bang. Cukup telepon. Jam berapapun kami pasti meluncur. Karena kami biasakan ke teman-teman pas respon, gerak cepat. Nah, Gerak seperti tanpa itu. ragu. Gerak tanpa ragu. GTR. Jam berapapun telepon kami. Evakuasi jenazah jam berapapun telepon kami dan kami selalu siap. Oke, luar biasa nih. Oke, Ya. terakhir nih ya Bang ya. Ada pesan atau imbauan untuk masyarakat terkait kasus COVID yang masih meningkat ya di Kota Bekasi, dan harapan dari Abang pribadi dan dari Somasi terkait dengan COVID ini. Iya. Harapannya bagi warga masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya tetap menjaga 3M, khususnya menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Karena dengan tiga syarat tadi itu sedikitnya mencegah penularan wabah COVID-19. Ya, untuk selebihnya ya hanya kesadaran masyarakat itulah yang akhirnya mencegah wabah tersebut. Itu guys emang penting sekali ya untuk kita taat prokes, protokol ya. kesehatan gitu. Karena memang walaupun kita udah divaksin nih ya. Oh iya, ngomong-ngomong Bang Budi udah divaksin nih? Saya? Iya. Belum. Oh belum, saya juga belum. Nanti kita vaksin dah. Saya takut jarum. Oh gitu, takut disuntik. Iya, takut disuntik. Iya, saya. karena memang pada akhirnya yang sudah divaksin aja kan bisa tetap tertular gitu kan ya. Iya, jadi gini, pengalaman kami, walaupun saya belum divaksin, yang penting saya percaya diri, bagaimana imun saya itu tetap kuat. Karena kenapa? Hampir setiap harinya kami berhubungan dengan jenazah COVID, pasien COVID, dan bahkan kami berjam-jam dengan pasien COVID, karena saya sendiri yang turun tangan, ya baik penanganan jenazah COVID maupun pasien COVID, dan evakuasi beberapa kali juga saya turun langsung, dan alhamdulillah sampai hari ini, hampir 1 bulan kami menangani pasien dan jenazah COVID, tidak satupun tim kami yang terpapar COVID. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam masih melindungi tim kami. Melindungi. Ya. Karena juga mungkin dipengaruhi sama pola pikir juga kali ya. Kalau kita mikirnya tetap sehat, insya Allah sehat. Ikhlas, membantu, tenang dalam melayani masyarakat, insya Allah imun kita tetap kuat. Siap. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ketua LSM Somasi Bang Budi Arianto terkait menjadi relawan yang menyediakan mobil ambulan khusus untuk pasien atau jenazah COVID-19 di Kota Bekasi dan di sekitarnya. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bang Budi telah bersedia menjadi narasumber kita di Rujuk Podcast. Dan gue juga ingin mengingatkan tadi ya prokes untuk terus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker apabila berkegiatan di luar rumah, dan pastinya untuk mendingan di rumah aja. Oke deh, untuk itu sekian dari gue Mega Puspita undur diri, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast. Oke dari gue sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Waalaikumsalam.